NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki setelah sekian lama kita tidak melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dikarenakan libur Hari Raya Idul Fitri. Segenap keluarga dan atas nama Endri Atasiki mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke fitrah. Hari ini Senin 17 Mei 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kebanggaan kita. Sampai hari ini pembangunan sirkuit MotoGP sudah memasuki bulan ke-20. Awal pembangunan ini tepatnya hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019. Mandalika International Street Circuit ini mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter dengan dilengkapi 2 terowongan atau 2 tunnel. Kemudian sirkuit ini pun mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Dan seperti inilah sahabat kondisi terkini sirkuit kebanggaan kita ini untuk proses pengerjaan dan juga hasil pengerjaan yang dicapai hingga hari ini Selasa 17 Mei 2021. Tunnel yang dibangun atau terowongan yang dibangun di sirkuit MotoGP Mandalika ini ada 2. Di antaranya tunnel yang ke-1 adalah tunnel yang dibangun di ujung trek lurus, tepatnya sebelum tikungan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter, lebar 12 meter dan juga ketinggiannya kurang lebih 7 meter. Dan posisi atau keadaan tunnel yang pertama ini adalah sebelah utara sirkuit. Adapun tunnel yang kedua yaitu mempunyai panjang 117,77 meter, sedangkan lebarnya sama 12 meter dan ketinggiannya pun sama kurang lebih 7 meter. Sementara posisinya berada di selatan sirkuit, tepatnya dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan ke-8. Fungsi kedua tunnel atau kedua terowongan ini sama-sama untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit, dan difungsikan juga untuk pengangkutan bahan-bahan logistik demi keperluan balapan. Dan sekarang kita berada di tikungan yang kelima yang berbelok ke arah kanan. Nah, seperti ini sahabat kondisinya, bahwa untuk area outer line masih dilakukan pengerjaan. Kemudian untuk gravel di sini sudah banyak sekali kerikil-kerikil halus yang menumpuk, namun belum sepenuhnya dihamparkan untuk safety para rider ketika mengalami jatuh atau mengalami crash. Rencana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk penonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Kemudian juga ada pembangunan hospitality suite yang nanti mampu menampung 7.700 penonton. Termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Dan inilah pembangunan tunnel yang kedua yang berada di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8.
Dan kita lihat di sini untuk tikungan ke-8 menuju tikungan yang ke-9, untuk main tracknya sudah dilakukan pengaspalan dan terkonek sepanjang 4,31 km untuk pengaspalan tahap yang pertama. Sedangkan untuk pengaspalan main track atau track utama sendiri akan dilakukan 3 lapis aspal. Namun sampai saat ini baru 1 lapis aspal yang sudah terkonek, yaitu lapis aspal konkrit base atau AC base. Lapisan ini merupakan satu campuran dari aspal dan agregat yang kemudian dipadatkan dalam keadaan panas, dan lapisan ini terletak di bawah lapisan pengikat atau lapisan ACBC. Dan fungsi lapis aspal pertama ini adalah untuk menahan beban, kemudian memberikan dukungan pada lapisan permukaan, kemudian mengurangi legangan dan regangan terhadap subgrade atau tanah dasar. Sementara ini untuk lapis aspal kedua akan segera dilakukan setelah lapis aspal pertama ini terkonek, dan mungkin akan sebentar lagi dilakukan pengaspalannya, yaitu lapis aspal konkrit binder course atau ACBC. Lapisan aspal ini adalah yang terletak di bawah lapisan aus atau warning course dan di atas lapisan pondasi atau base course atau lapisan yang paling tengah. Dan setelah lapis aspal kedua nanti akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang terakhir, yaitu lapis aspal konkrit warning course atau ACWC. Nah, lapisan ini adalah merupakan perkerasan yang diletakkan paling atas yang difungsikan sebagai lapisan aus. Dan perlu diketahui bahwa sahabat, untuk lapis aspal ketiga ini nanti akan dilakukan pengaspalan tanpa henti alias non-stop sepanjang 4,31 km. Dan menurut kabar nanti akan dilakukan pengaspalan selama 2 kali 24 jam. Untuk pembangunan sirkuit kebanggaan kita ini mempunyai lane keliling seluas 429.175 meter persegi. Kemudian juga ada pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter dan galian tanah trek sepanjang 239.065 meter. Kemudian untuk timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik, dan juga ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Sementara yang kita lihat ini adalah pembangunan drainase buangan atau drainase terusan di tikungan yang ke-13, di mana drainase ini adalah drainase buangan dari drainase terutama yang ada di tikungan ke-13 dan juga ke-14. Baik drainase induk yang memotong lintasan di tikungan 14 maupun drainase hauraton yang mengapit main track untuk keseluruhan panjang sirkuit. Dan nantinya drainase yang berada di sirkuit Mandalika akan dialirkan melalui drainase buangan di tikungan ke-13 ini. Diharapkan dengan begitu banyaknya drainase yang dibangun di sirkuit Mandalika ini bisa meminimalisir ataupun juga bisa mengantisipasi genangan air dan banjir yang ada di sirkuit Mandalika ketika hujan turun. Dan seperti inilah kondisi terakhir di pembuatan atau pembangunan drainase buangan di tikungan ke-13 hari Selasa 17 Mei 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk sirkuit MotoGP Mandalika kemarin direncanakan akan menggelar balapan MotoGP di tahun ini, yaitu tahun 2021. Namun setelah kemarin kedatangan dari perwakilan Dorna Sport yang langsung berkunjung dan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, sudah bisa dipastikan kita tidak bisa menggelar balapan di tahun 2021 ini. Namun kita tetap akan melaksanakan balapan di awal tahun 2022 mendatang.
Sementara untuk homologasinya menurut kabar akan tetap dilaksanakan pada bulan Juni tahun ini. Jadi kalau kita melaksanakan atau mengadakan balapan di tahun 2022 nanti, kita masih punya banyak kesempatan atau banyak waktu untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri segala macam atau segala yang bisa mendukung demi balapan MotoGP. Dan pembangunan sirkuit MotoGP ini banyak sekali yang masih belum dilakukan pembangunan, diantaranya pembangunan pedok yang berada di sebelah kiri trek lurus panjang 700 meter yang nantinya pembangunan pedok tersebut akan memuat sampai 40 garasi. Dan kemudian nanti juga akan dibangun tribun di sebelah kanan trek lurus panjang 700 meter. Tepatnya dibangun dari awal trek lurus hampir sampai menyentuh ke terowongan atau tunnel yang pertama. Dan kemudian nanti akan dibangun juga grandstand di sebelah kanan tikungan yang pertama. Kemudian juga akan dibangun di sebelah kiri, yaitu untuk VVIP ya, atau tribun VVIP nanti akan dibangun di sebelah kiri, tepatnya di tikungan yang pertama di dekat bukit. Kemudian juga nanti akan dibangun grandstand di tikungan yang ke-6, terutama di sebelah kiri outer line dan juga di sebelah kanan inner line. Lalu nantinya grandstand juga akan dibangun di sebelah kiri tikungan ke-12, kemudian juga di sebelah kanan tikungan ke-13, dan di sebelah kiri tikungan ke-15 dan juga ke-16. Demikianlah sahabat untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika hingga saat ini, tepatnya hari Senin 17 Mei 2021. Dan untuk pemantauan progres pembangunannya selanjutnya kita akan melihat lagi setiap hari, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mereview dan melihat progres pengerjaan dan capaian setiap harinya di sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini. Baik sahabat, demikianlah video kali ini, semoga bisa memberikan informasi bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebelum menutup video ini, pastikan dulu sahabat sudah subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sahabat yang sudah menonton video ini dan juga mengklik video ini. Diharapkan untuk membiasakan diri menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih atas kunjungannya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.